إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي أعاذني الله وإياكم لقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja setelah dia mengakui dirinya beriman kepada Allah? Allah telah uji orang yang datang sebelum mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam likulli ummatin fitanan. Tiap-tiap umat ini ada ujiannya, ada cobaannya, dan tidak mungkin manusia lepas dari fitnah, dari ujian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza aradallahu 'alal 'abdi bi khairin yusib lahu. Kalau seandainya Allah menghendaki pada diri seorang hamba padanya ada kebaikan, Allah timpakan kepadanya ujian. Allah timpakan baginya cobaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba berbanding lurus dengan besarnya ujian yang akan Allah timpakan kepadanya. Akhi fillah, kehidupan dunia ujian bagi kita seorang hamba yang beriman. Kehidupan dunia cobaan bagi seorang hamba yang beriman. Sampai-sampai dunia terasa baginya seperti penjara. Kama qala alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannah lil kafir. Dunia seperti penjara bagi orang yang beriman, dan terasa surga bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ikhwati azanillahu wa iyyakum, tidaklah di hadapan kita, di belakang kita, kanan dan kiri kita itu ujian. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, fabadiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kalian wahai orang yang beriman, memperbanyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal soleh, sebelum datang gelombang fitnah. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebutkan, wal fitnatu fi akhir zamani kal maujil bahri
Fitnah yang datang di akhir zaman nanti seperti gelombang-gelombang yang ada di lautan. Anda melihat, kita menyaksikan, tidak pernah laut tidak bergelombang. Jika gelombang yang pertama datang, akan datang gelombang yang kedua, dan seterusnya. Maka pertanyaannya, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi fitnah ini? Tidak mungkin manusia lepas dari fitnah. Fitnah tentang dunia, fitnah tentang harta, ini fitnah yang menimpa umat Islam yang Nabi katakan likulli ummatin fitan wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Tiap umat ada fitnahnya, dan umat ini, orang-orang Islam ini, fitnah ujian yang menimpa mereka adalah harta benda. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menguji Anda dengan kemiskinan, janganlah Anda bersedih, janganlah kita bermuram durja. Karena demi Allah, Nabi SAW memberi kabar gembira kepada mereka yang tidak memiliki harta. Inna awwala ummatil ladzi yadkhulul jannata hum zumratul masakin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hatta qala alaihi salatu wassalam, Allahumma ba'asni ma'a zumratil masakin. Yang pertama kali dari kalangan umatku akan menginjakkan kakinya ke dalam surga. Umatku, mereka rombongan orang-orang yang tidak punya harta. Mereka orang-orang yang miskin. Sampai Nabi berkata, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Maka jangan bersedih tentang dunia. Tidak memiliki dunia bukan sebuah kehinaan bagi kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala hainama ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fastayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nawmi fawujida asaran niyamihi fi wajhi ay fi khaddi wa qala Umar ya Rasulullah anta nabiyullah fa in aradta kunuzad dunya tahta rijlaika fanajma'u kunuzad dunya tahta rijlaika faqala alaihi salatu wassalam ya Umar mali walid dunya Ketika Umar datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau terbangun dari tidurnya, tampaklah di pipi beliau bekas dari tidurnya itu. Kemudian Umar meneteskan air matanya dan berkata, ya Rasulullah, engkau nabinya Allah. Bila engkau mau harta benda ini kami kumpulkan di bawah telapak kakimu, kami akan kumpulkan untukmu. Maka beliau berkata alaihi salatu wassalam, wahai Umar, apa hubungan aku dengan dunia? Apa hubungan aku dengan dunia? Tidak ada. Aku tidak diutus bukan untuk mencari dunia. Maka sebab itu ikhwati azan ya Allah jayakan umat Islam bukan dari sisi dunianya. Dahulu kaum muslimin pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya miskin, bahkan yang kaya raya ia tinggalkan hartanya untuk berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Allah jayakan, Allah bukakan buat mereka 3/4 dunia, bukan dengan harta. Tapi wallahi di akhir zaman umat ini, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, yusbihu rajulun min ummati mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'minun wa yusbihu kafira bi aradin minad dunya yabi'u dinah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada di akhir zaman nanti di antara umatku seseorang yang paginya beriman, sorenya dia kafir. Sorenya ia beriman, paginya ia kafir. Ia telah menggadaikan agamanya, ia telah menjual agamanya cuma untuk urusan dunia yang sedikit. Camkan wahai kaum muslimin, fitnah dunia ini telah membuat seorang lelaki menjadi pengecut. Kama qala alaihi salatu wassalam, isnatan sabab li rajulin al-jubn wal bukhl. 2 buah perkara menyebabkan bagi seorang lelaki dari kalangan umat ini menjadi punya 2 buah penyakit. Penyakit pengecut. Tidak berani membela kebenaran dan kikir. Pelit dengan urusan-urusan dunianya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'atu wa hubbud dunya.
kecintaan kepada dunia dan wanita. Dan memang Nabi SAW mengingatkan fitnah wanita bagi umat ini besar. Nabi katakan, tidaklah aku meninggalkan dunia ini kemudian ada sebuah perkara yang lebih berbahaya fitnahnya menimpa kaum laki-laki dibandingkan dengan para wanita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita mengingatkan, innad dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia Allah ciptakan hijau, manis, menggiurkan. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian di dunia silih berganti, berkuasa kemudian binasa digantikan oleh yang lainnya. Fayandurullah kaifa ta'malun. Allah memperhatikan apa yang kalian perbuat di muka bumi. Apa yang kalian kerjakan? Maka Nabi berkata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dengan fitnahnya dunia. Demi Allah, dua orang bersaudara dari rahim yang sama berpisah dan bermusuhan karena dunia. Demi Allah, seorang muslim berani mengalirkan darah muslim yang lainnya karena dunia. Dan demi Allah, dijadikan di hadapan mata seorang lelaki oleh syaitan kecintaan kepada dunia sehingga ia melupakan agamanya. Dan Nabi mengatakan, dan takutlah kalian dengan fitnah wanita. Awal mula yang menyebabkan kebinasaan Bani Israel, para wanita. Akhi, di sekeliling kita fitnah. Di sekeliling kita banyak cobaan. Belum fitnah yang lebih besar lagi. Fitnah syubhat. Dan fitnah syahwat. Fitnah pemikiran-pemikiran yang membuat manusia rancu dalam beragama. Yang datang dari orang-orang yang beragama sekedar bersemangat saja. Sayakunu fi akhiriz zamani qaumun min ummati yusamma birruwaibidati atau kama qala alaihi salatu wassalam. Akan datang di akhir zaman di antara umatku mereka disebut dengan ruwaibidah. Orang bodoh berbicara tentang agama. Ketika dia dimintai fatwa maka dia berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Anehnya dia diikuti. Kata Imam Al-Bari mengatakan, jangan heran jika engkau melihat dai kesesatan memiliki pengikut, karena setan juga punya pengikut. Karena iblis juga punya pengikut. Maka sebab itu ya kafilah, waspadai fitnah ini. Belum fitnah syahwat. Apa itu syahwat? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala kullu ma. Setiap segala sesuatu yang memalingkan engkau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, memalingkan engkau dari ilmu yang bermanfaat, itu syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa yang dipenuhi dengan syahwat tidak memerintahkan kecuali kepada yang buruk. Ikhwah, jika kita tidak mempersiapkan pada hari ini, maka kita akan tergerus dengan gelombang fitnah. Jaga diri kita. Waspadai tiap detik yang kita miliki dari menit-menit dan umur yang Allah berikan. Sisa waktu ini kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Jika kita tidak membuat tameng, niscaya akan binasa bersama dengan fitnah-fitnah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mendekatlah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Jauhi perbuatan maksiat. Duduklah bersama dengan teman-teman yang baik. Hargai orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Minta petunjuk kepada Allah Ta'ala agar Allah mengokohkan kita di atas jalan kebenaran. Kan tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya kaum, ya ikhwati, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Lihatlah diri kita, kita sedang berjalan menuju janji Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menempuh sebuah jalan menuju apa yang tidak mungkin kita menghindarinya. Inna wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dah. Sesungguhnya janji Allah itu benar, Allah tidak akan pernah menyelisih apa yang telah Ia janjikan kepada kita. Di antara janji Allah tabaraka wa taala, likulli ummatin ajal, tiap umat punya batas usia. Dan perjalanan menuju batas usia ini Allah mengatakan tentang jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia sifat fajirnya dan sifat takwanya, jalan ke kanannya maupun jalan ke kirinya. Akhi, kita punya pilihan. Dan yang kita ketahui, jalan untuk sampai kepada janji Allah berupa surga tidak berbilang. Hanya satu. Jalan itu Islam. Jalan tauhid. Jalan tauhid yang dihiasi dengan amalan sunnah. Tidak yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kul hadi sabili. Katakan, hai Muhammad, ini jalanku. Cuma satu jalan itu. Maka maka kebenaran tidak berbilang. Kita akan mati, ya akhi fillah. Yang harus kita tahu, kita tidak tahu kita mati dalam keadaan seperti apa, tapi pasti mati. Nabi hanya berpesan kepada kita, i'malu, beramal, berbuat. Allah akan memudahkan seseorang kepada apa yang dia inginkan dengan sebab amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akhi billah, celaka manusia yang menghiasi hidupnya dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jangan kita kira cuma maksiat yang terang-terangan. Sungguh demi Allah, sebagian manusia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ketika di hadapan manusia dia berbuat kebaikan, ketika dia sendirian maka dia menjadi musuh di antara musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Akhi, tak ada yang bisa lari dari kematian. Tanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita buat untuk Islam, untuk Allah, yang semuanya akan kembali kepada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiap-tiap yang diberikan oleh Allah ada pertanggungjawabannya. Jika saudara kita yang telah meninggal dunia, maka kita pun tidak akan lama lagi menjumpai mereka. Demi Allah, suatu saat manusia akan berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat seolah-olah mati itu masih jauh, tapi orang beriman memandang tidak. Kematian sudah dekat, sampai nanti mereka akan mengetahui mereka merasa hidup di dunia illa asiyatan aw duhaha, tidak dia rasakan kecuali cuma sebatas waktu pagi hingga siangnya, atau waktu siang hingga sorenya sejenak. Akhi, usia kita tinggal sedikit. Maka khatib mengajak, mari beramal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari berbuat untuk agama Allah. Mari berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah agar Allah mengaruniakan kita husnul khatimah, dan berharaplah Allah tidak mengharamkan kita surganya, dan berharaplah kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari nerakanya, dan berharaplah kepada Allah agar kita berkumpul bersama dengan nabinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana ya rabbal alamin al mustatafina fi kulli makan. Unsurhum ya rabbal alamin wa zalzil yahuda wan nasara fi sufufihim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu wa rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Aqimussalam.